Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ihtisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya bagi hamba-hambanya yang ahli bersyukur, tidak menjadi orang yang ahli kufur, agar senantiasa hati kita diterangi, dinaungi untuk mendapatkan jalan yang lurus, yakni shiratal mustaqim. Dan mudah-mudahan Allah berikan ketetapan iman, ketetapan Islam, agar kita senantiasa istiqomah menjalankan segala perintah-perintahnya Allah, mendahulukan yang wajib yaitu menjalankan sholat lima waktu, dan juga menjalankan sholat-sholat sunnah yang lainnya semata-mata hanya mengharap ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, cahaya kita, panutan kita, yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, diselamatkan dari fitnah-fitnah dajjal, dipanggil ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah abadan abadan sallallahu amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya juga menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan apapun yang menjadi niat hajat panjenengan, hajat yang baik, niat yang baik, Allah kabulkan hajat di dunia wal akhirah wal maisarah, agar panjenengan semuanya lebih yakin, lebih patuh, lebih taat, dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya dengan siapapun, percayalah dengan hidupmu sendiri. Kalau jenengan sudah percaya dengan hidup panjenengan sendiri, maka Allah akan memberikan amanah berupa kemudahan dalam setiap langkah panjenengan urusan duniawi untuk menuju ke akhirat kelak. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan seduluran lawas selawasi saking kersane Allah sampai di jannahnya Allah abadan abadan selawasi amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini saya bersama Jimmy berada di tengah-tengah hutan, masih berada di Jawa Timur, di hutan bakau. Jadi ada seorang dukun mengajak ketemu saya di tempat ini guna untuk menunjukkan keilmuannya, karena dia katanya ahli ilmu hikmah, juga ilmu hikmah yang hitam, jadi bisa menyantet, bisa memelet dan sebagainya. Nanti kita kenalan sama dia karena saya juga belum kenal. Namun sebelum saya melangkahkan kaki, alangkah baiknya segala sesuatu kita awali dengan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wadinal
husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan masalah salawat, bacaan salawat, santunan salawat, dan benar Allah mudahkan di setiap langkah kita. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk Allah gantikan dengan kebaikan, agar kita senantiasa bisa meniti di jalan Shiratal Mustaqim. Karena moto saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarganya, dan juga orang banyak. Kita akan menguji juga sorban sapu jagat, yang mana tinggal satu aja sahabat-sahabat untuk sorban sapu jagat ini. Jadi perpaduan antara surat Al-Ikhlas dengan Aji Kalacakra punya Sayyid Syekh Subagir, ini andalan. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana bisa dibalik, jadi tidak kelihatan rajahnya atau wafaknya, haikalnya tuh nggak kelihatan kalau kita balik seperti ini. Jadi seperti sorban biasa. Nah, tinggal satu aja sahabat-sahabat, mungkin ada yang masih berkenan berminat untuk memiliki sorban sapu jagat, bisa untuk usaha dan multifungsi, tergantung niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bulannya kelihatan Gus. Subhanallah. Assalamualaikum. Saya yang tadi sudah telepon jenengan, katanya jenengan mau ketemu saya di sini. Kalau boleh tahu jenengan dengan siapa? Ya, Gem. Hati-hati Gus. Ini dokumentasi saya, karena di tengah hutan yang seperti ini saya takutnya ada ular. Maksudnya bukan ular-ular siluman. Kalau ular siluman saya tidak takut, bukan ular-ular yang hewan itu, takut saya. Nah, ya kalau sama yang lain insya Allah tidak takut. Nah, ini lampu untuk penerang aja. Terus sesuai dengan yang tadi pertanyaan tadi, jenengan ini katanya serba besar. Katanya jenengan itu ahli hikmah apa ahli ilmu hitam. Kalau ini besar, jenengan bos. Tapi saya tidak terima jenengan menyebut ilmunya jenengan itu ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah jalur putih. Kenapa? Karena yang dipelajari oleh ahli hikmah itu untuk membuktikan diri kita supaya yakin pada Allah. Dan jangan malah untuk hal-hal yang negatif. Itu bukan hal.
Ya tidak boleh seperti itu semata-mata, itu bukan karena uang. Rusak. Enggak, saya hanya ingin berkenalan. Saya ingin mengajak jenengan. Apa aja? Saya Al-Fakir Hasim Mas Oli. Oh iya. Wes itu kan. Oh bukan, saya bukan orang yang suka membantu. Cuma Saya bukan orang yang suka membantu. Saya hanya ngajak. Contohnya jenengan, iya kan. Tadi kan saya sudah telepon. Saya dapat nomor jenengan, ada salah satu orang yang sudah pernah minta tolong sama jenengan peras. Betul nggak? 3 kali dia ngirim, yang terakhir kali dia sampai transfer 50 juta, masih jenengan ancam-ancam. Jenengan yang nggak punya otak itu. Dan jenengan kalau lihat nolong, nggak ada nominal yang harus dikeluarkan. ciri-ciri wong munafik. Lah kowe ora doyan duit. Bukan saya nggak doyan uang. Semua orang pasti menginginkan uang sebagai sarana alat tukar. Tapi kalau sampean ini meras, ada yang laporan ke saya, pernah minta tolong sama jenengan suruh meletkan cewek. Ya memang terbukti, peletnya sampean terbukti. Ya pasti lah. Cuma kejeleknya sampean setiap purnama jangan mintain uang. Sampai yang terakhir jenengan mintain 50 juta, jenengan ngancam-ngancam mau santet katanya orang. Iku kan. Panjang gimana? Perpanjang bertambah apa? Ya sebab sampean itu pakai ilmu hitam. Ayo. Tenang itu. Cuma nominalnya itu ya janganlah begitu. Ya suruh Umumnya kalau memang sebagai sarana obor-rampehnya itu 500.000 ya tidak masalah. Dan sekarang 50 juta. Terus kalau tidak dikasih jenengan ngancam cuma menyantet. Itu kan sesuai ngasih makan-makan sama demi-demi jenengan. Itu kayak Ya intinya ilmunya sampai itu kalau bisa dijadikan kemanfaatan aja, jangan dipakai. naik. Mana manfaatnya? Bukti ini Ya memang seneng dari iya Pak. Tapi setelah itu sampean kan minta uang banyak, Jeko rusak. nggak boleh. Presiden. Ya bukan. Nah terus Saya hamba. murid-muridku. Aku bawa campur. Nah, saya terima. Intinya kembalikan uangnya 50 juta itu. Mungkin sudah banyak korban-korban yang seperti itu. Tapi bakal. Yang enggak. Terus aku. Saya cuma ngajak sampean ilmunya dipakai untuk kemanfaatan, jangan untuk hal. Aku sih ngomong ikut bermanfaat. Ya bagimu, bagi saya enggak. Itu kemudian. Nah, saya nggak terima, saya mewakili saudara saya. Kau ngomongin ini? Nggak bisa. Karena apa? Saya taruhannya. Karena dia ketakutan untuk santet dan sebagainya. Sampai dia itu ngutang-ngutang uang 50 juta itu. Mungkinnya gampang lah nyari uang. Masalah itu lapor tuh. Yang awalnya dia minta tolong. Terus selanjutnya sampai manfaatkan sampai bapak. Wes, belum ora sampean ku prai. Ya sampai ndak belum prai, wis monggo kerja. Saya udah ngajak baik-baik sama dia. Monggo. Dengan barokah, dengan bismillah. Barokah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya mau berhenti nggak?
Allahu Akbar. Keluarkan semua ilmu hitam. Undang semua perewangan. Allahu Akbar. Hancur lebur, musnah segala ilmu yang besar, yang semangat menjadi Tuhan, menjadi sumsum, jadi darah setiap aliran darah hancur lebur. Cahaya Rasulullah Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Dengan ridhonya Allah, dengan wasilah sorban sapu jagat, apabila di dalam hatimu, di dalam dirimu, dalam pikiranmu, tingkah lakumu tidak ada keimanan, maka seluruh peredaran darahmu akan beku. Semua anggota tubuhmu akan lumpuh, akan lemas, tulang-tulangmu, sumsummu semuanya akan beku. Kalau kamu tidak bisa bertobat, tidak punya iman, maka kamu akan lumpuh seumur hidup. Yang bisa mengobati hanya kamu sendiri. Allah. Siapa-siapa yang subhanahu wa ta'ala. Ini dukun-dukun yang seperti ini. Ini sudah menjadi satu ilmunya. Ilmu hitamnya menjadi tulang, menjadi sumsum, menjadi daging, menjadi seluruh peredaran darahnya sudah menyerap menjadi satu ilmu-ilmunya. Dengan wasilah surban sapu jagat ini, insya Allah dia akan lumpuh kalau masih mempunyai keinginan. Walaupun sedebu dia mempelajari ilmu hitam, sampai pikiran atau hatinya ada riak, hasud, takabur, dan dendam kepada siapapun, maka dukun ini akan lumpuh selama-lamanya. Yang bisa mengobati hanya dirinya sendiri saat dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia sadar, mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah berangsur-angsur sembuh. Dengan berjalannya waktu tidak bisa sekaligus. Minimal dalam waktu 35 hari, kalau dukun ini bertobat, maka dia akan berangsur-angsur sembuh. Tulangnya, darahnya akan normal kembali. Wah, itu aja sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mendatangi dukun-dukun seperti ini. Jangan pernah minta tolong kepada siapapun, kecuali orang-orang yang benar-benar mendapatkan amanahnya Allah untuk bisa bermanfaat, agar panjenengan semuanya selalu dekat sama Allah, yakin kepada Allah. Pada intinya kita semuanya hanya bisa memohon, berdoa, berikhtiar. Selebihnya Allah yang akan menjadikan segala sesuatu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wasilah dengan surban sapu jagat, orang ini bisa hancur lebur. Yang sakti itu bukan saya, karena Allah memberikan amanah melalui surban sapu jagat ini, sehingga bisa untuk kemanfaatan kepada siapapun. Mungkin ada yang masih berminat dan berkenan memiliki surban sapu jagat ini, bisa menghubungi nomor admin di 0811 292 538. Jadi kalau dibalik seperti ini nggak kelihatan ada asma-asma al-ikhlas ataupun aji kala cakranya. Aman. Jadinya kalau untuk sholat, untuk dibawa ke mana, insya Allah aman. Yang penting jangan dibawa ke kamar mandi. Yang sakti Allah, yang hebat Allah, yang kuat Allah. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak sakti, semua atas kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut kepada siapapun, dan jangan pernah meminta kepada siapapun. Tempat yang paling baik untuk meminta, mengadu, bersimpuh, bersujud mengadu, yaitu gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan berikan jalan solusi yang paling baik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah berikan kemudahan. Pada intinya
adalah kita perbaiki akhlakul karimah, tingkah laku yang baik, terus pikiran kita harus suci, selalu husnudzon kepada Allah, jangan sampai kita seuzon kepada Allah dan juga manusia. Insyaallah keimanan kita akan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal fakir yang dhaif, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyakit kelapan dari segi kesehatan dan tidak saya kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kita tinggalkan guys.